Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ya Fahri, Iqra. Sallallahu alaihi wasallam. وحامل الرسالة كيف كان في بيته سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله أي في خدمتهم فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كان يغسل نعله ويركب ثوبه ويحمل شاته لم تمنعه النبوة والقيادة من أن يكون إنسانا رحما في بيته وفي الوقت ذاته حين رأى نساءه قد تجاوز الحد في طلب الدنيا يتجاوزن شهرا كاملا تأديبا وتربية دون ضرب أو إهانة حتى نزلت آية التخيير فاخترين الله ورسوله هذا هو التوازن المفقود رحمة وتواضع في الخدمة وحزم وقوة عند المبادئ والقيام. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatun wa ibaratun. Ini masalah tentang muadalatul qiyadah, tentang kesetaraan kepemimpinan yang sulit antara tegas sama lembut. Qissatun, cerita, sebuah cerita. Wa ibaratun, pelajaran. Baitun nubuwati, rumah kenabian. Al-qudwatu al-amaliyatu, ini contoh atau panutan. Qudwah itu apa? Contoh, panutan. Al-amaliyatu, yang berkaitan dengan perbuatan. Ta'ammal ya bunayya. Apa ta'ammal? Renungilah hala nabiyika sallallahu alaihi wasallam, keadaan nabimu sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa qaidul ummah, beliau itu pemimpin umat. Qaid, pemimpin umat. Wa hamilur risalah, di samping pemimpin umat juga membawa kerasulan, membawa risalah. Ada tugas, ada amanat yang dikasih oleh Allah untuk Rasulullah. Kaifa kana fi baitihi, nah, walaupun beliau seorang pemimpin umat, walaupun ada tugas, kaifa kana fi baitihi, bagaimana beliau di rumahnya. Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah ditanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna, beliau buat atau kerjakan, fi baitihi. Mana yasna, apa yang kamu lakukan? Mada tasna, apa yang kamu lakukan? Ada yasna, apa yang beliau lakukan atau kerjakan, fi baitihi. Qalat Sayyidatuna Aisyah, beliau berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi, beliau yakunu adalah fi mihnati, di dalam mihnati, pekerjaan, ahlihi, di dalam pekerjaan keluarga beliau. Ai fi khidmatihim, yaitu fi khidmatihim, di dalam melayani keluarga. Fi khidmatihim, melayani mereka. Siapa keluarganya? Rasulullah. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah, kalau udah waktunya salat. Kalau datang waktu salat, beliau keluar untuk salat. Kalau di rumah, beliau melakukan pekerjaan yang dilakukan di rumah. Kana yakhsifu na'lahu, beliau yakhsifu menambal, na'lahu, sendal beliau, nambal sendiri. Wa yarqa'u thawbahu, dan menambal thawb, apa thawb? Baju. Beliau juga menambal baju beliau sendiri. Wa yahlubu syatahu, dan memerah susu. Syatahu apa? Domba kambing, domba betina. Beliau sendiri yang memerah.
lam tamna'hu an-nubuwatu wal qiyadatu. Lam tidak pernah, tidak, tamna'hu mencegahnya atau melarangnya, an-nubuwatu kenabian dan kepemimpinan. Kenabian beliau tidak mencegah beliau untuk melakukan yang dilakukan orang di rumah. Kepemimpinan beliau tidak membuat beliau tercegah untuk melakukan sesuatu yang dilakukan di rumah. Malah beliau menambal sandal sendiri, menjahit atau menambal baju sendiri, terus memerah susu sendiri. Padahal beliau nabi, padahal beliau pemimpinnya para nabi, para rasul. Min an yakunu, dari menjadi, min an yakuna menjadi insanan, manusia, rahiman yang kasih sayang, fi baitihi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa fil waqti dzatihi, dan di waktu yang sama, hina ra'a nisa'ahu, ketika ra'a beliau melihat nisa'ahu, perempuan-perempuan beliau, artinya keluarga, istri. Ketika beliau lihat istri-istri beliau, qad tajawazal hadd, melampaui batas, berlebihan batas. Fi talabid dunya, di dalam mencari dunia. Ketika beliau melihat istri-istri beliau berlebihan di dalam mencari dunia, i'tazalahunna syahran kamilan, beliau memisahkan diri dari mereka. I'tazala uzlah, menyendiri, mengasingkan diri, hunna, dari mereka, dari istri-istri beliau. Syahran kamilan, selama sebulan penuh, enggak membarengi istri beliau. Ta'diban, sebagai apa? Bentuk pelajaran. Ta'diban sebagai pelajaran. Wa tarbiyatan, dan sebagai pendidikan. Ini hazmunnya Rasulullah, hazm tegasnya Rasulullah di mana? Ketika istri-istri beliau terlalu cinta dunia, beliau malah enggak membarengi mereka selama sebulan penuh. Sebagai apa? Ta'diban sama tarbiyatan. Itu hazm tegasnya beliau. Hatta sampai beliau katakan, seandainya siapa? Anak beliau Fatimah mencuri, akan dipotong tangan beliau. Saking tegasnya. Kenapa? Karena ini bukan masalah dia anak saya, ini istri saya, ini masalah, ini adalah amanah dari Allah. Ini adalah tugas dari Allah. Ini adalah amanah, tugas. Mau orang tua salah, mau anak salah, cuma caranya, cara penyampaian atau cara menegakkan itu yang ntar ada caranya, ada adabnya. Beliau kalau udah di rumah, yaksibna lahu, ini rahmatnya beliau. Udah beliau melakukan sendiri. Istilahnya kalau zaman sekarang ya nyapu, selesai makan cuci piring sendiri. Kamar dirapikan sendiri. Walaupun beliau seorang pemimpin para nabi, itu rahmat beliau di dalam rumah tangga. Cuma kalau masalah itu berkaitan tentang akhirat, tentang hududullah, i'tazalahunna, ini pada dia tajawazal tajawaznal had. Tajawazna itu melampaui, berlebihan. Tajawaznal had, berlebihan, melampaui batas di dalam mencari dunia. I'tazalahunna, Rasulullah mengasingkan diri sebulan. Ta'diban sebagai pelajaran, wa tarbiyatan menunjukkan, duna dharbin, tanpa memukul, au ihanatin, tanpa menghina. Hatta nazalat, beliau enggak mukul, enggak main fisik. Au ihanatin, tidak menghina. Kenapa? Kan tadi perempuan yang kita nikahi itu akad mas'uliyah, paham? Sebelumnya itu pembahasannya az-zaujus shalih. Ketika nikah itu akadnya akad mas'uliyah. Ini tanggung jawab. Paham? Nikah itu tanggung jawab. Yang tadi, makanya kenapa walinya adalah bapak. Perempuan ini sebelum nikah, dia kewajibannya adalah ke orang tua.
ketaatannya atiullah, atiur rasul, semuanya selesai itu orang tua, selesai rasul, orang tua beliau. Tapi ketika udah nikah, kewajibannya Allah, Rasul dan suami. Makanya akad nikah. Akad nikah tanda gentleman. Paham? Karena dia mau bertanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tapi kalau ada orang dua hubungan tidak akad nikah, itu namanya pengecut, mau ngambil enaknya saja. Tidak mau tanggung jawab di depan Allah, tidak mau tanggung jawab di depan manusia. Makanya kalau ada rumah tangga cekcok, itu biasa. Sesuatu lumrah. Rumah tangga cekcok itu biasa. Ada masalah biasa. Yang enggak di luar nalar itu adalah orang romantis belum nikah. Nah, orang romantis belum nikah. Orang romantis belum nikah, itu yang di luar kebiasaan. Kok bisa romantis belum nikah? Kok bisa tanya udah makan belum nikah? Kok bisa perhatian belum nikah? Paham? Jadi kalau di rumah tangga itu udah biasa. Malah ingat ketika kita mencintai orang itu adalah keinginan, itu harapan. Tapi ketika udah nikah, mencintai istri kewajiban. Walaupun dikatakan, ingat nikah itu adalah takdir. Tapi kalau cinta itu adalah pilihan. Kadang kita cinta siapa, nikah sama siapa. Kadang kita nikah sama siapa, cinta sama siapa. Cuma kalau udah nikah itu wajib cintai orang tua, wajib cintai istri kita, wajib cintai anak kita, wajib cintai keluarganya, wajib kita didik. Kenapa? Karena udah akad mas'uliyah. Itu akad perjanjian kita untuk tanggung jawab di depan Allah terhadap istri kita. Makanya Islam itu sebenarnya gentleman. Kenapa nggak dikasih pacaran? Pecundang. Islam nggak senang pecundang. Kalau mau datang ke orang tuanya, tanggung jawab dunia akhirat, bahagiakan, jangan disengsarakan. Karena kayak tadi, mungkin dia itu ketika sama orang tuanya jadi putri raja, dibahagiakan, dimanjakan. Pas sama kita melarat. Kenapa? Ya makan kalau ada, minum kalau ada. Kenapa? Karena waktu muda habis waktunya untuk chat-chatan, bukan untuk mengasah skill bareng-bareng, bukan untuk sukses, bukan untuk menjadi orang pintar. Habis waktunya, dibuang-buang. Tapi udah terlanjur cinta, sayang. Bagaimana cara melupakan? Waduh, tutorial melupakan itu paling cepat. Kenapa? Bagaimana cara melupakan dia? Bagaimana cara melupakan mantan? Mudah banget. Caranya sebagaimana cara kita melupakan Allah tiap hari. Mudah nggak lupakan Allah? Kita nggak pernah ingat Allah. Lupakan Allah mudah, lupakan mantan sulit. Mana lebih baik Allah atau mantan? Mana lebih baik Allah atau dia? Allah tiap hari nggak pernah kita ingat. Dia setiap hari kita ingat. Itu bisikan syaitan, nafsu wah. Orang nggak bisa lupakan mantan, waduh. Bagaimana antum melupakan Tuhan antum? Bagaimana antum melupakan Allah? Itu cara lupakan mantan antum. Mudah banget. Allah kasih kita hidup, kasih semuanya. Dia kasih apa? Kasih syahwat, kasih nafsu aja. Kasih nggak nikmat dalam ibadah. Makanya jaga dari sekarang, jaga dari sekarang. Kenapa? Karena penting. Ketika kita jaga dari sekarang dan kita nikah itu kita niatkan untuk ibadah, akan terjadi lahirlah sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak sesuai dengan ekspektasi, sabar membuat kita masuk surga, sabar membuat kita ridho. Sesuai ekspektasi, wow, alhamdulillah, syukur masuk surga. Sesuai atau enggak sesuai dengan harapan istri anak kita, semuanya akan memasukkan kita dengan ke surga kalau kita sabar dan syukur. Dan orang yang paham agama, dia tidak akan menyakiti. Karena dia tahu ini di samping istri beliau, ya ini hamba Allah, ini umatnya Rasul. Dirangkul bukan dipukul, dibina bukan dihina, dicintai bukan dicaci. Rasulullah hazmun.
Hazmun apa tegas. Di mana tegas beliau? Kalau berkaitan dengan syariat. Sama. Kita juga kalau berkaitan dengan syariat ke istri kita, ke anak kita harus tegas. Karena kenapa? Itu amanah. Ingat, berbuat baiklah kepada adik, kakak, orang tua. Kenapa? Karena kita itu nggak selamanya bersama. Nggak selamanya bersama. Bahagiakanlah mereka. Karena kita nggak selamanya bersama. Karena nangis penyesalan setelah mereka tiada tidak ada guna. Mumpung sekarang masih ada adik, mumpung sekarang ada kakak, ada ibu, ada bapak, ada orang tua, bahagiakan. Kenapa nggak selamanya kita bersama? Ntar nangis kalau udah nggak ada, percuma, nggak ada gunanya, udah hilang. Dulu kenapa diselesaikan? Bagaimana caranya? Kalau penghafal Al-Quran yang mujahadah, banyak-banyak murojaah, banyak-banyak menghafal. Ingat kalau lagi malas, ingat orang tua, ingat ibu, ingat bapak, ingat mereka yang cinta sama kita. Itu caranya biar hilang. Terus hatta nazalat ayatut takhiri, sampai turun ayat takhir. Sampai ada turun ayat takhir itu memilih. Disuruh pilih istri-istrinya Rasul, mau Allah, Rasul atau dunia. Fakhtarna Allah wa rasulahu. Istri-istri Rasul memilih siapa? Allah dan Rasulnya. Itulah zaujah salihah. Dikasih bersyukur, enggak dikasih bersabar, dinasehati menerima. Makanya perempuan itu dinikahi dengan apa? Dinikahi dengan 4 sebab. Apa pertama? Maliha, jamaliha, hartanya, terus kecantikannya, keturunannya, apalagi agamanya. Yang terakhir falfar bidzatid din taribat yadah. Yang paling nomor 4 ini paling bagus. Apa? Agama. Kalau antum melihat perempuan itu karena agamanya, antum akan senang dunia akhirat. Dinasehati, nerima. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Enggak dikasih, bersabar. Dia ada sarapan? Enggak ada, Kak. Puasa bareng ya? Ya ada. Enak jadinya. Enggak mengeluh. Kenapa? Kalau dia paham agama. Tapi kalau enggak paham agama, aduh, perang dunia 3 di rumah tangga. Hadza huwa tawazun al-mafqud. Ini adalah keseimbangan mafqud yang hilang. Nah, antara tegas sama rahmat itu sekarang hilang. Orang tegas, bukan tegas, tapi keras. Kenapa? Karena salah tempatnya. Kita marah ke adik itu bukan ketika nggak sholat, nggak ngaji, tapi ketika barang kita diambil, barang kita dipinjam, ketika disuruh nggak mau, ketika mecahin barang. Tapi kalau sholatnya, mau sholat nggak sholat, mau ngaji nggak ngaji, itu salah tempatnya. Tegas itu di akhirat, berkaitan dengan akhirat. Tapi kalau masalah pribadi, masalah sesuatu yang remeh-remeh, udah kita rahmat, mengerti, menyayangi. Hadza huwa tawazun al-mafqud. Ini keseimbangan yang hilang. Apa itu rahmat wa tawadhu? Yaitu kasih sayang dan tawadhu. Lawannya tawadhu apa? Sombong. Apa itu sombong? Batarul haqi wa ghamtun nas. Menolak kebaikan, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang. Sombong itu bukan pakai baju bagus, sandal bagus, peci bagus. Nanti pakai baju 2 juta silahkan, bukan sombong. Pakai sandal silahkan, HP iPhone silahkan. Sombong itu bukan tentang zahir. Sombong itu batarul haqqi, menolak kebaikan. Yang ngasih nasihat anak SD, Kak jangan gini, ente anak kemarin sore. Ente sebelum lahir anak udah lahir. Batarul haqqi, menolak kebaikan dari manapun dan kapanpun. Walaupun dari yang kebaikan itu dari orang kecil. Orang yang menolak kebaikan namanya orang sombong. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Meremehkan orang. Itu namanya sombong. Sombong itu bukan masalah fashion, bukan masalah zahir. Sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebaikan dari siapapun, menolak nasihat dari siapapun, menolak ajakan dari siapapun, dan meremehkan orang. Rahmatun wa tawadun fil khidmah, di dalam pelayanan.
khidmah. Wa hazmun. Nah, apa hazmun? Tegas. Wa quwwatun, kekuatan. Indal mabadi'i. Apa indal mabadi'i? Mabadi itu komitmen, prinsip-prinsip. Wal qiyami, nilai-nilai, peraturan-peraturan. Qiyami, nilai-nilai peraturan. Kalau peraturan harus tegas. Di luar peraturan udah biasa. Rahmatan lil alamin. Kalau peraturan salah harus salah. Selain peraturan silahkan. Paham? Jadinya tegas itu harus, lemah lembut juga harus, tapi harus tahu tempatnya. Kapan kita tegas? Syariat. Kapan kita tegas? Peraturan. Harus jadi singa. Paham? Senyumnya langsung orang takut. Tapi kalau udah di luar peraturan udah rahmat. Masalah pecah, masalah hilang kita maafkan. Masalah salah maafkan. Apalagi untuk pribadi biarkan, nggak jadi masalah. Cuma kalau masalah peraturan, masalah aturan agama harus ditegaskan, harus diperingatkan, harus ditegakkan. Wasaya lil hafiz fi bina'i baitihi. Wasaya lil hafiz, apa wasaya? Wasiat-wasiat, nasihat-nasihat lil hafiz, untuk seorang penghafal Al-Qur'an, fi bina'i baitihi, di dalam membangun rumahnya. Kalau orang Arab katanya ad-dar jar qabla dar. Jar qabla dar. Jar itu tetangga, qabla dar, sebelum rumah. Kalau mau bangun rumah itu lihat tetangga dulu biar tenang hidupnya. Jar qabla dar. Ij'al baitaka qiblah. Jadikan rumah-rumahmu kiblat. Artinya tempat sujud. Jangan sampai kita ajari anak orang, keluarga kita nggak kita ajari. Kita ceramahi anak orang, kita buat status tentang agama, keluarga kita nggak ada yang baca. Karena memang statusnya bukan untuk keluarga. Biar tahu li isbati zat, ini lo anak. Li isbati zat itu muskilah. Kalau dakwah boleh, tapi isbati zat nggak boleh. La takun kasyam'ati, jangan seperti lilin. Jangan seperti lilin. Kenapa lilin? Tudhi'u linnas astagfirullahalazim. Man? Waduh, muhram dah ya, takalam ya. Takalam ikra. Samir. Aduh. Tudhi'u. Allah. وصحح لها الفاتحة واقرأ معها التفسير كل ترى كل ترى الكريم يتغافل عن الحفوات لا تدقق في كل صغيرة وكبيرة من الطعام غبار الأثاث في بيوت الكرام مبنية على التضافر كلها سكنان. المرأة تحتاج إلى عدم Jangan tasrif, langsung baca aja. المرأة تحتاج إلى عدم تسمعها وقلب
وقلبه يحتويها أكثر من حاجتها للمال والطعام استمع لشكواها وخفف عنها همومها وكن لها صديقا قبل الزوج. Wasaya lil hafidz fi bina'i baitihi, wasiat-wasiat untuk menghafal di dalam membangun rumahnya. Ij'al baitaka qiblah, jadikanlah rumahmu sebagai kiblat. La takun ka syam'ati tudhi'u linnas, jangan menjadi seperti lilin. Tudhi'u menyinari linnas, orang lain. Wa tahriku nafsaha, tapi dia membakar dirinya. Lilin itu menyinari tapi membakar dirinya. Ij'al li zawjatika nasiban. Ij'al, jadikanlah li zawjatika untuk istrimu nasiban, bagian min tilawatika, dari bacaanmu, wa ta'limika, dan mengajarmu. Jangan yang diajari cuma orang, ajari juga istri. Makanya kenapa harus pinter, biar kita bisa ngajari istri, biar istri nggak belajar sama suami orang lain. Paham? Biar istri itu belajar sama kita. Alimha, ajari dia kisaras suwari, ayat-ayat pendek. Wasahih laha, dan perbaiki laha baginya al-Fatihah, perbaiki Fatihah. Kenapa Fatihah? Karena rukun sholat. Kalau Fatihahnya enggak sah, sholatnya ntar enggak sah. Ajari istri. Waqra ma'aha tafsira. Nah, ini beda lagi nih. Dan bacalah bersamanya tafsir. Waqra ma'aha tafsir. Kapan? Setelah nikah. Jangan diskusi tafsir sebelum nikah. Karena selesai nikah udah bosan. Karena kenapa? Sudah menikmati sebelumnya. Makanya kapan nikmatnya? Makanya orang yang paling tidak nikmat di dalam berumah tangga adalah orang yang sebelumnya sudah ta'aruf, udah perkenalan sejauh. Sehingga apa yang terjadi ketika dia udah nikah? Yang kelihatan cuma tinggal kekurangannya aja. Ketika antum mencintai seseorang karena kelebihannya, siap-siap kecewa dengan kekurangannya. Karena manusia itu rumahnya lebih dan rumahnya kurang. Setiap manusia pasti ada kurangnya. Setiap manusia ada kelebihannya. Dan ingat sekarang, yang antum kagumi itu kelebihannya. Yang antum melihat di foto itu kelebihannya. Antum pernah nggak lihat dia baru bangun tidur? Ada yang baru bangun tidur ganteng, senyum? Coba lihat orang bangun tidur. Atau antum lihat, tahu-tahu ntar antum pernah nggak dengar koroknya dia ngorok? Enggak. Besok satu rumah pernah nggak dengar kentutnya dia? Antum aja mungkin kentut malu, takut, nahan 2 jam, ntar keluar kalau udah nggak kelihatan. Besok satu rumah, ya kentut kedengaran, iler kelihatan, ngoroknya kedengaran, baru bangunnya kelihatan, semuanya kelihatan. Makanya yang antum cintai sekarang itu kelebihannya. Siap-siap besok kecewa dengan kekurangannya. Makanya belum waktunya. Apa dalam kaidah qaul fikih? Man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa-siapa yang cepat terburu-buru enggak akan dapat. Yang buru-buru sekarang enggak akan dapat. Yang buru-buru enggak akan dapat. Walaupun dia dapat, ntar kalau udah dibuka, tidak sesuai dengan ekspektasi. Beli barang cepat-cepat, ketika tidak sesuai, tidak hilang kebahagiaan. Kenapa? Karena ada istajala. Dan lebih ingat, yang namanya jodoh bukan siapa yang dekat, dia jodoh kita enggak. Jodoh rezeki itu udah diatur sama Allah. Yang dekat jodoh kita belum tentu. Yang dekat rezeki kita belum tentu.
Ingat garam tahu garam? Garam yang di lautan, cabai yang di darat, bertemu di mana? Cowek. Kalau udah jodoh ketemu. Garam di lautan, paham? Asam di pegunungan. Kalau udah jodoh, jadi rujak ketemu di cowek. Hah? Emang dekat-dekatan jadi enggak? Banyak yang dekat-dekat enggak nikah. Banyak yang dekat-dekat ditinggal. Kenapa itu masa jodoh? Makanya fokuskan masa muda kita. Fokuskan masa muda kita untuk apa? Untuk membuat bangga orang tua kita sebelum membuat bangga istri dan anak kita. Yang kemarin, dosa yang kemarin biarlah berlalu. Tat ditinggal nggak apa-apa. Bila dia pergi, engkau menjadi pacar yang tidak diperjuangkan, jadilah mantan yang dibanggakan. Artinya tobat nasuha, nggak ada namanya pacar, nggak ada namanya perempuan. Sekarang tinggal masa depan membahagiakan orang tua. Karena kalau antum bisa membahagiakan orang tua, antum akan bisa membahagiakan istri tercinta. Tapi sebaliknya, lebih-lebih kalau antum paham agama, antum tahu ini nggak boleh menyakiti, nggak boleh memukul, nggak boleh menelantarkan anak orang, nggak boleh. Ini amanah, jaga kehormatannya, ajarkan dia. Kenapa? Karena ibadah sepanjang zaman itu apa? Nikah. Salat 5 waktu, puasa sekali setahun. Nikah, ada nikahnya sehari, 2 hari, 3 hari. Tiap hari antum bersabar, bersyukur sama istri antum itu tiap hari. Sabar itu tiap hari, syukur itu tiap hari. Makanya nikah itu adalah ibadah sepanjang zaman. Makanya jangan cari cantiknya tok. Kenapa? Cantiknya akan luntur, akan hilang. Jangan cari kayanya aja, kayanya juga akan hilang. Cari agamanya untuk menemani kita ibadah sepanjang zaman. Biar fit dunya wal akhirah. Ini jangan sampai kita mengajari orang lain tapi nggak mengajari anak. Kita mengajari orang lain tapi nggak mengajari istri. Kita mengajari orang lain dakwah kemana-mana tapi lupa ku anfusakum wa ahlikum nar. Tekanan pertama apa? Diri antum. Ceramahnya jangan tanya, tapi di luar. Tapi kalau ketika sendiri, ceramahnya jangan tanya, nasihatnya jangan tanya, sampai orang nangis. Tapi ketika sendiri dia ketawa, nggak bisa nangis. Sulit nangis tahajud, sulit tahajudnya sulit. Tapi suruh orang tahajud, suruh orang untuk dekat sama Allah. Tapi dia kalau udah sendiri jauh dari Allah. Ku anfusakum ahlikum. Kedua ahlikum, keluarga, istri antum, anak, kakak, adik. Sekarang ya masih orang tua sama adik kakak. Terus fanut tagaful. Nah ini di dalam rumah tangga ada seni tagaful. Itu apa? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu atau lengah. Seni itu seni. Kalau buku ada namanya seni bodoh amat. Apa seni bodoh amat itu biarin lah. Jangan terlalu ngurus orang. Antum punya waktu bukan untuk ngurus orang. Antum punya waktu bukan untuk omongin orang. Antum punya waktu bukan untuk memperbaiki orang. Kita punya waktu masing-masing untuk memperbaiki diri masing-masing. Sama di dalam rumah tangga. Fanut tagaful ada seni. Seni apa? Pura-pura nggak tahu. Tentang apa? Nah, Al-Karim orang bijaksana itu orang bijak. Ya tagafalu anil hafawat. Dia pura-pura nggak tahu dari hafawat, kekeliruan. Artinya masalah kecil nggak dipermasalahkan, masalah besar dianggap kecil, malah nggak dianggap nggak ada. Jangan sampai masalah kecil dianggap besar, masalah nggak ada dianggap masalah. La tudakik, jangan terlalu teliti, jangan teliti. Fi kulli saghirah, di setiap yang kecil, wa kabirah yang besar. Jangan terlalu diteliti. Contohnya apa? Milhut ta'ami, garam. Garam nggak ada ribut buat status. Semua orang tahu jadi. Nggak ada garam di rumahnya. Aduh, muskilah. Gara-gara garam, caci istri gara-gara garam, anak kuliah. Dulu padahal sebelum nikah, waduh, jangan tanya. Nggak dikasih makan akan tetap kenyang, akan tetap sayang katanya.
Sekarang garam nggak ada, adik ditendang jadinya. Kalau dulu sayangnya luar biasa, cintanya luar biasa, gombalnya luar biasa. Pas sudah nikah nggak ada kata sayang lagi. Nggak ada kata sayang lagi. Dulu sebelum nikah, Dek, kalau masak, ntar kalau gosong, yang saya salahkan kompornya, bukan adik. Kalau makanannya asin, yang salahkan garamnya, bukan adik. Sebelum nikah. Paham? Kalau lagi masak, gosong, yang salah siapa? Bukan adik, tapi kompornya. Kalau makannya keasinan, yang salah bukan adik, tapi garamnya. Tapi ketika udah nikah, waduh, kelihatan udah itu. Kekurangan satu-satu tersingkap tiap hari. Ternyata sifatnya kayak gini ya. Ternyata kayak gini, waduh. Yang dulu ingin ekspektasi tinggi, harapannya makanya kayak tadi tuh orang yang udah siap dengan dirinya, bahagia dengan dirinya gimana pun dia cari istri yang penting soleh, udah akan bahagia. Kenapa? Karena dia udah punya kebahagiaan dalam dirinya. Hatta nggak ada istri, dia udah bahagia, dia udah ridho dengan ketentuan Allah itu semuanya. Dengan keadaan sekarang udah ridho. Kenapa? Salamatus sadri, hatinya udah legowo istilahnya, hatinya bersih, udah diginin ya khair, alhamdulillah khair. Gimana pun keadaannya, nggak banyak komentar. Kenapa? Semuanya dari Allah, takdir lah. Sabar, jalani, selesai. Nggak sesuai dengan ekspektasinya, takdir dari Allah, jalani, syukuri, selesai. Karena semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaan. Kalau pingin kecewanya sedikit, jangan punya harapan. Kalau pingin nggak kecewa sama sekali, jangan berharap. Kalau harapannya sedikit, ya pasti angkat kecewa sedikit. Tapi kalau ekspektasi harapannya besar banget, dah siap-siap itu. Tunggu waktu meledaknya aja. Tunggu waktu kecewanya aja. Gubarul asas, apa gubaran? Debu perabotan. Asas itu perabotan rumah tangga. Kalau nggak ada, jangan dibesar-besarkan. Di rumah kotor, nggak harus semuanya istrinya. Sapu sendiri. Piring belum dicuci, udah cuci. Mungkin istri capek, karena istri juga didik anak, istri nyuci, istri ngepel, semua 24 jam istri di rumah. Masak, selesai masak, bersih-bersih, nyuci, bayangin. Pagi siang sore, apalagi kalau udah punya anak, ngurus anak pagi siang sore malam. Seorang ibu jam 1 malam bangun dikencingi anaknya. Kalau bapak masih ngorok, jam 2 malam ganti pampers. Bapak tapi luar biasa, tanpa bapak juga nggak bisa beli pampers, tanpa bapak nggak bisa beli susu, tanpa bapak nggak bisa beli baju. Makanya punya peran masing-masing, makanya ingat, laki sama perempuan itu berbeda. Karena laki-laki pakai pemikiran, perempuan pakai atifah, berbeda tapi tujuannya sama. Itulah adilnya Allah. Bayangin, laki-laki contoh kalau ada terjadi sama anaknya, anak misalnya contoh jatuh motor, apa respon ibu, apa respon bapak? Kalau ibu pasti nangis. Kalau bapak itu mikir, ini anak jatuh nggak bisa ditangisi, bawa ke rumah sakit. Jangan ibu nangis ikut bapak nangis. Ini anak sekarat jadinya. Ntar giliran nangisnya, paham? Makanya kalau melihat orang musibah, yang paling sedih siapa? Ibu, karena pakai perasaan, pakai hati. Ini anak saya, 9 bulan saya kandung, mau mati saya lahirkan. Makanya nggak sampai kepikiran. Makanya walaupun dunia menolak kita, ibu satu-satunya yang akan siap untuk istiqbal kita, menyambut kita. Paham? Walaupun dunia injak-injak kita, sedunia cemooh caci kita, ibu enggak, tetap kamu anak saya. Seandainya kita jadi air, akan diambil di ember untuk ngambil kita. Itu ibu. Orang enggak senang sama kita, ibu tetap anak saya. Mau orang bilang inti A, B sampai Z dihina, tetap antum buah hati saya. Itu ibu. Makanya kalau terjadi apa-apa, yang pertama itu ibu. Waduh, jangan tanya. Kayak tadi, anaknya sakit atau apa, contoh jatuh motor, ibunya nangis. Jangan sampai bapak ikut nangis, anaknya sekarat ntar. Bapak mikir, ini anak jatuh, bawa ke rumah sakit, mikir. Ini pikiran bapak apa? Uang. Rumah sakit itu nggak gratis, nggak pakai daun. Kalau ibu masih lagi saya. Kalau ibu mikir nih, uangnya dari mana?
minjem, harga diri diperjualkan, pinjam uang, ente miskin, ente untuk anak sehat. Tapi ketika udah anak sembuh, yang paling senang siapa? Ibu. Alhamdulillah. Yang sekarang nangis siapa? Bapak. Aduh, bayarnya gimana ini? Pak, biaya rumah sakit 45 juta. Aduh. Giliran. Itulah adilnya Allah. Paham? Jangan salahkan ibu sama bapak, udah punya bagiannya masing-masing. Udah punya bagiannya masing-masing, ibarat sendal. Berbeda apa bentuknya, cuma sama. Jangan satu sama-sama ke kanan. Ada satu sama-sama ke kiri. Memang harus beda. Sama kita juga, laki perempuan itu berbeda. Kalau nggak gitu nggak jadi. Nah, itulah perempuan sama laki-laki. Perempuan itu bagi apa? Perasaan. Karena perempuan bagi perasaan, hati-hati sama ibu. Jangan kasih sesuatu yang tidak menyenangkan atau yang membuat hati resah. Karena antum bilang, Bu, kurang sehat. Aduh, ibu antum itu pemikirannya sekarat. Pemikirannya nggak ada yang ngurus. Anak saya gimana makannya, anak saya semuanya. Itu. Bayangin, ibu antum bisa bohong. Ibu antum rela nggak makan untuk kita makan. Bu, kita rela nggak beli baju baru biar kita beli HP baru. Ibu bapak kita rela nih makan mungkin sekarang tempe, kita makannya daging. Nah, mungkin pagi sampai nggak sarapan untuk kerja, rela untuk anaknya. Mungkin ketika ada gajian nih 3 juta dia nggak dapat, mungkin 3 juta nih untuk bayar sekolah untuk ini semuanya. Udah nggak apa-apa, yang penting anak saya. Bisa bohong, masa kita nggak bisa bohong untuk menenangkan orang tua? Sehat, alhamdulillah sehat Bu, yakin. Gimana di sana? Betah Bu. Doakan aja biar jadi sabar, biar tegak itu. Ibu antum bisa bohong untuk kebaikan antum, masa kita nggak bisa bohong untuk kebaikan kita? Cuma jangan sekarat sehat Bu, ada besok pagi innalillahi wa inna, jangan gitu juga. Paham? Kalau masih pusing, masih sesuatu yang remeh-remeh, jangan kasih tahu orang tua. Kenapa? Orang tua pakai perasaan, nggak tenang di rumah, nggak tenang kerja, nggak tenang macam-macam. Coba minta dah, Bu, doakan saya, Bu, maafkan saya, selesai. Bu, doakan biar saya sabar, biar saya berjuang. Bu, doakan sepertiga malam, Bu. Paham? Biar kenapa? Biar bisa dimudahkan, dah gitu. Ada uang nak? Ada. Walaupun 5.000, yang penting ada dulu. Cuma kalau ada rezeki nggak apa-apa dikirimin. Nah gitu maksudnya. Jangan langsung lagi kayak debt kolektor. Bu, uang Bu 200 Bu, kirim Bu. Ini jangan, Allah. Tanya, Bu, kalau ada rezeki gitu. Kenapa kayak tadi? Mungkin ibu antum nggak makan, mungkin ibu kita itu sampai ngutang untuk ngasih kita uang. Orang tua bisa berbohong. Kok kita nggak bisa bohong untuk kebaikan mereka, untuk kebahagiaan mereka? Dan ingat, orang tua itu makin tahun makin umurnya makin naik. Kalau dulu orang tua mendidik kita, umur kita kecil biar kita dewasa. Sekarang kalau kita didik kalau kita ngurus orang tua itu sekarang biar mereka dewasa. Enggak. Waktunya makin mepet, makin pendek. Nah, orang tua kita umurnya 30, 40, didik kita yang umurnya 5 tahun, 10 tahun. Bahagia orang tua kita, nggak pernah namanya capek. Biar anak kita tumbuh, biar kita tumbuh. Sekarang umur orang tua kita udah berapa? Kita mau urus, ya kita ngurus 2, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nggak ada tahu. Makanya bahagiakan selama masih bersama. Orang yang antum cintai bahagiakan, atau orang yang mencintai antum bahagiakan. Karena walaupun teman-teman antum nggak senang, cuma orang tua yang akan menerima kita. Ketika antum sakit, siapa yang akan datang pertama? Orang tua. Ketika tidak ada tempat antum bersandar, siapa yang menerima antum? Orang tua. Ketika teman antum nggak kasih solusi, orang tua. Antum kalau nggak ada uang minta siapa? Teman nggak ngasih, minjam aja sulit. Apalagi dikasih. Tapi orang tua ngasih. Padahal kita jarang untuk membahagiakan orang tua. Kita punya uang makan sama siapa? Sama teman. Kita lebih sering traktir teman atau orang tua? Tidak pernah sama orang tua. Orang tua itu minta. Nah, kita sama teman senang-senang, males-males, bahagia. Orang tua kasihan pagi siang sore. Coba minta 200, 300 kirim. Makan, males, sia-sia. Pernahkah kita beliin orang tua? Walaupun kita beliin orang tua itu asal uang dari mana? Dari orang tua juga sebenarnya. Paham?
Antum mau beliin kado ini orang tua besok pulang-pulang Ramadan. Uang dari mana? Uang dari orang tua. Tapi orang tua bahagia. Nggak butuh anaknya nggak butuh dikasih uang sama orang. Yang penting adab. Waktu sholat antum pertama, waduh, ibu itu nangis mungkin. Nah, kalau udah ibu nangis, Allah ridho, jangan tanya, tinggal tunggu hari hanya aja antum sukses. Tinggal tunggu aja dapat keberkahan. Kalau udah orang tua ridho, nangis. Kalau nggak sekarang, besok wajib antum sukses. Nggak ada ceritanya orang sukses itu gara-gara dia nggak berbakti sama orang tua. Antum cari orang sukses, hubungannya sama orang tua nomor 1. Allah, Rasul, orang tua itu nomor 1 hubungannya orang tua. Baru yang lain. Nomor 1 itu siapa? Orang tua. Oleh sebab itu kesempatan mumpung masih bersama. Fabuyutul kiram mabniyatun ala taghaful. Aduh. Rumah-rumah orang mulia mabniyah dibangun ala taghaful. Apa? Pura-pura ngelangah. Ya, jangan terlalu masalah kecil jangan dibesarkan. Kalau ada masalah itu kesempatan kita untuk berbuat baik. Kunlah sakanan, jadikanlah untuk istri antum sakanan, tempat tinggal atau tempat istirahat. Al-mar'atu tahtaj ila, bukan azan. Kalau azan sudah Allahu Akbar tiap hari kita azan. Uzun. Mar'atu perempuan tahtaj butuh kepada telinga yang mendengarnya. Ya, kalau cerita atau kalau diomelin senyumin aja senyum. Karena memang perempuan itu nggak butuh untuk dibalas atau apa dijawab. Mereka butuh didengar. Wa qalbin yahtawiha, dan hati yang meliputinya, artinya yang mengerti. Yang mengerti. Makanya besok kalau punya istri, amin. Gak ada yang mau punya istri. Nah, besok, tapi bukan sekarang ya. Sekarang berjuang. Berjuang. Ya besok kalau istri kalau lagi sumpek ngajak nonton bioskop. Antum pernah nonton bioskop? Pernah. Sama siapa? Sama teman. Sama istri? Enggak pernah sama sekali. Aduh, kasihan. Istri cuma ditaruh di mana? Sumur, dapur, kasur, cuma di rumah tok. Istri cuma dibuat jadi budak tok. Nggak pernah diajak keluar jalan-jalan, nggak pernah diajak ke mall, nggak pernah diajak ke pantai, nggak pernah diajak ke hotel, nggak pernah diajak ke... Istri cuma di mana? Dapur, ngepel. Padahal dulu ketika belum nikah, waduh, dia itu putri raja di rumahnya. Ketika udah nikah jadi babu rumah tangga. Masya Allah, makanya jadi kaya, nabung, bisnis. Kenapa? Untuk istri kita, untuk anak kita, untuk orang tua kita bisa ngumrohin tiap minggu, tiap tahun kan. Terus aktsar, lebih banyak min hajatiha, dari kebutuhannya, lil mal wa ta'am. Min hajatiha, dari kebutuhannya, lil mal, untuk harta dan makanan. Jadinya perempuan itu lebih butuh untuk didengar dan dimengerti daripada dikasih makan dan dikasih harta. Tapi ini kalau udah nikah. Kalau sekarang ya modal kuping aja kalah. Modal tanya pengertian aja kalah. Kalau mal sama to'am baru menang. Kalau zaman sekarang punya mal, punya to'am jadi. Cuma punya kuping, punya hati. Enggak ngenyangin. Istami' li syakwaha, dengarlah untuk apa syakwa? Aduan. Ada apa istilahnya? Curhatannya. Wa khafif anha humumaha, dan khafif ringankan humumaha, kesedihannya, gelisahnya. Wa kun laha as-sadiqa qabla az-zawji, dan jadilah untuknya, untuk istri antum, sadiqa, apa? Teman, qabla zawji, sebelum jadi suami, jadilah teman. Artinya yang kalau sama teman itu kita buka-bukaan, sama istri juga harus buka-bukaan cerita. Artinya cerita apa, bukan bukaan. Aduh, jangan bikin yang macam-macam. Maksudnya, waduh. Maksudnya kalau teman antum sama teman cerita semuanya enggak? Mohon maaf, cerita. Permainan cerita, harta yang macam-macam cerita. Berani enggak antum cerita itu ke orang tua antum? Ya. Berani enggak? Tadi lihat perempuan langsung cerita sama teman. Iya, antum. Sama bilang gitu enggak? Assalamualaikum. Bu, di sini banyak karyawan yang langsung pulang. Langsung ditelepon suruh pulang. Itu lihat karyawan atau lihat Al-Qur'an katanya.
Kenapa? Makanya jadilah teman-teman itu kenapa? Orang curhat sama siapa sekarang? Teman. Teman itu semuanya. Ente curhat baik diterima gak sama teman? Oh, pendengar setia. Apalagi curhat yang jelek, oh makin senang lagi. Kasih bumbu lagi sama dia. Apalagi gibah, wah kalau gibah jangan tanya lagi. Bukan dikasih bumbu lagi, digoreng. Hah? Itu teman. Kalau antum ceritanya ibaratnya singkong, dia udah jadi kolak sama dia. Paham? Antum ceritanya semeter, dia 1 kilometer panjangnya. Nah, itu teman. Makanya jadilah teman. Kan sama. Jadilah teman untuk adik antum. Jadilah teman untuk kakak antum. Jadilah teman untuk istri antum. Biar kita ini tempat mereka curhat. Dan ingat, karena nggak mungkin orang curhat kecuali dia dipercaya. Kira-kira antum curhat sama semua teman nggak? Di sini aja 24 ini curhat sama semua orang nggak? Nggak semua. Kenapa antum curhat sama ini? Di balik curhat itu ada namanya kepercayaan. Ya? Tapi kata salaf ulama, kullu sirrin tajawaza itsnain doa. Kullu sirrin tajawaza itsnain doa. Tajawaza itsnain doa. Tajawaza itsnain doa. Setiap rahasia yang melebihi dari 2 orang akan hilang, akan tersebar. Siapa 2 orang itu? Antum sama Allah. Kalau ada orang nomor 3, rahasia itu akan hilang, artinya akan tersebar. Paham? Apapun rahasia yang tahu cuma antum sama Allah, 2 orang. Cuma 2 yang boleh tahu, antum sama Allah. Kullu sirrin, setiap rahasia yang melebihi dari 2 ini akan hilang, akan tersebar. Siapa yang 2? Antum sama Allah. Makanya curhatnya sama Allah. Curhat sama A, ntar A sama B, B sama C, sepondok tahu. Malah ibu dapur tahu jadi. Waduh, ini kalau medsos ini kenceng banget sinyalnya. Kenapa? Karena kita curhat sama orang. Dan ingat, kalau artinya apa? Kalau ada orang curhat, jaga. Kalau ada orang curhat, jaga. Kenapa? Yang namanya curhat atau minjem itu biasanya kepada orang yang kita percaya. Enggak semua orang tempat kita minjem. Jadinya jaga harga diri orang yang minjem. Enggak semua orang tempat kita curhat, jaga kehormatan orang yang curhat. Kenapa? Karena di balik curhatan dan minjem itu ada namanya tadi apa? Kepercayaan. Ada namanya kepercayaan. Terus Dayat ada berserah asal daqaik. Inikas cerminan wa ta'amul renungan. Hal tafham qawamah, apakah kamu tahu kepemimpinan ala anha, yaitu sayatoratun wa awamiru, kekuasaan dan perintah. Apakah yang antum paham itu kalau dikasih kepemimpinan kekuasaan itu tentang nyuruh aja sama kekuasa merintah kalau udah jadi pemimpin, atau amri ayatun wahtiwaun, atau melindungi dan memahami semuanya. Kaifa tatasarrafu idza qassarat zaujatuka, bagaimana kamu bertindak, tatasarrafu bertindak, kamu bertindak, idza qassarat zaujatuka, kalau istrimu melalaikan fi haqqillah, apa yang kamu lakukan kalau istrimu lalai tentang hak-haknya Allah, tentang hukum syariat, apakah membiarkan atau enggak? Wa kaifa tatasarrafu idza qassarat fi haqqika, bagaimana tindakanmu kalau istrimu lalai tentang hak-hakmu.
Yang membuat orang bahagia itu adalah ketika tidak menuntut hak. Nah, biarin. Kalau masalah hak kita udah nggak apa-apa. Yang ingat, fokus kita apa? Kewajiban. Kewajiban kita sama orang tua, kewajiban kita sama istri apa? Membahagiakannya. Kewajiban kita sama orang tua, membahagiakannya, taat kepadanya. Kewajiban kita sama adik, kewajiban kita sama kakak, membahagiakannya. Nah, jangan nuntut hak. Kenapa? Semakin antum nggak nuntut, semakin bahagia hidupnya. Kenapa? Karena antum nggak pernah berharap sama orang. Karena antum udah ridho dengan keadaannya. Udah ridho. Al-farqu, perbedaannya bainahuma antara dua pertanyaan yang tadi itu apa? Huwa, yaitu mi'yaru, ukuran atau barometer, sidqika, barometer kejujuranmu. Taghdab lillah, kamu marah karena Allah, wa tusamih fi hakika, dan marah itu harus karena Allah, wa tusamih fi hakika, dan memaafkan hakmu. Sama sekarang peraturan di sini, kalau waktu peraturan makanya harus dimarahi. Taghdab lillah, tapi selesai peraturan udah muamalah biasa. Kenapa? Karena peraturan itu untuk membuat kita konsisten dan menjadi orang tegas, ada komitmen. Sama ini kalau masalah tentang Allah baru kita ghadab, karena ghadab kita lillah, tapi untuk pribadi kita udah maafkan. Hal yara ahlu baitika atharul Quran, apakah melihat ahlu baitika, keluargamu, ahlu baitik, keluargamu, atharul Quran, bekas Al-Quran, percikan Al-Quran, efek Al-Quran. Kita ini menghafal Al-Quran, apakah keluarga kita itu melihat dari kita? Fi hilmika, di dalam sopan santunmu, wa sabrika alaihim, dan di dalam sabarmu atas mereka. Apakah makin menghafal Al-Quran makin sabar atau enggak? Sebelum ngapal sabar, selesai ngapal lebih sabar lagi. Sebelum ngapal nggak punya adab, ketika ngapal lebih beradab lagi. Tadi di statusnya Ustaz Ari, apa boleh bilang? Nah, tulis nih. Hafalanmu tidak berguna jika ahlakmu buruk. Hafalanmu tidak berguna jika ahlakmu buruk. Sampai ada syekh tadi malam beliau mengatakan, anak saya nggak ngafal Al-Quran. Yang pertama saya didik adalah cinta ke Al-Quran. Karena kenapa? Banyak ngafal Al-Quran sekarang nggak cinta sama Al-Quran. Ngaji beban, murojaah beban, nggak cinta. Yang saya didik ke anak saya itu pertama cinta ke Al-Quran, cinta. Biar lihat Al-Quran itu ini surat dari kekasih. Kalau lihat Al-Quran ini solusi kehidupan Al-Quran. Semua dalil Al-Quran, semua kehidupan ada di Al-Quran semua. Yang ditanamkan pertama adalah cinta ke Al-Quran. Al-Quran ini firman Allah. Al-Quran ini firman yang ngasih antum hidup, yang ngasih antum kebahagiaan, yang antum ngasih semuanya di dunia ini siapa? Mana? Kalamullah ini. Cinta ke Al-Quran. Karena banyak yang ngafal Al-Quran enggak cinta sama Al-Quran. Walaupun 30 juz, enggak cinta sama Al-Quran. Makanya cinta Al-Quran itu penting nomor satu. Baru kita hafalkan Al-Quran. Biar kenapa? Biar setiap murojaah nikmat. Walaupun enggak kuat-kuat. Yang penting murojaahnya. Tapi mustahil kalau udah murojaah, mustahil enggak kuat. Karena usaha hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Artinya kalau belum berhasil, lihat usahanya dulu. Usahanya gimana? Tidur. Usahanya ngantuk, ya pantas nggak berhasil. Kenapa? Karena belum cinta. Karena kalau udah cinta itu, apa arti cinta? Muyulul qalbi. Cinta itu definisinya adalah al-hubbu muyulul qalbi, condongnya hati. Itu yang dipikirkan. Yang di hatinya itu aja, yang dipikirkan itu aja. Artinya kalau pagi, siang, sore, malam kita pikiran hati kita bukan ke Al-Quran semua, itu belum cinta namanya. Kalau pikirannya ke dunia, itu cinta dunia. Pikirannya angan-angan ke depan, itu cinta masa depan, angan-angan. Cinta itu muyulul qalbi, condongnya hati. Pikirannya mikirin Al-Quran, mikirin dia Al-Quran, mikirin hati ke dia Al-Quran semuanya. Itu cinta namanya. Tapi kalau belum pikiran hati semuanya untuk Al-Quran, belum cinta. Makanya setiap ngaji jadi beban, setiap murojaah jadi beban. Terus Wahid sudah khamsah daqaiq.
كانت الأمين هي مدرسة الأب والأب هي مدير ومدير الذي يدعو على منهجات ويرسم ويحدث أحداث كثير من الأحداث ومنهما أن دوره يلتقي عند توحيد الطعام والكسائد عند توحيد الطعام والكسائد وهذا دور يشارك فيه دور المخلوقات أما دورك كحافظ للقرآن وكأل المسلمين فهو الناقل بناء الروح وصيانة الأبي أنت مسؤول أول عن عقيدة أولادك وعن تعلمهم بالقرآن أنت الذي ستنقطع صورتها Al-Fasalul Tsani Al-Abul Murabbi, bapak yang mendidik. Al-Abul Al-Murabbi, orang tua pendidik, bapak seorang yang mendidik. Zari'ul aqidah, yang menanam akidah, keyakinan. Wasani'ul ajyal, dan yang mencetak generasi. Orang tua itu yang pertama, ini bapak, semuanya akan jadi bapak. Zari'ul aqidah, apa fungsinya, apa tugasnya? Menanamkan akidah. Wasani'ul ajyal, dan membentuk apa? Generasi-generasi. Al-ubuwah, al-ubuwah itu kebapaan. Sina'atul ihsan, menciptakan, membuat rasa manusia. Ya bunayya, idza kanatil ummu, wahai anakku, apabila seorang ibu, hiyal madrasah, dia adalah sekolah, fal abu, maka bapak adalah mudir. Kalau ibu itu madrasatul ula, sekolah pertama itu adalah ibu. Tapi ingat, yang jadi mudir adalah bapaknya. Kalau sekolahnya nggak ada apa-apanya, gimana anak mau cerdas? Sekolahnya nggak ada tinta, apalagi gurunya nggak digaji, waduh, nggak jadi ngajar. Sama. Jadi mudir itu juga gitu. Kasih istri itu biar senang, bahagia. Kenapa? Biar enak ketika mengajari anak-anak kita, anak-anak kita. Nah, karena kita titipkan anak-anak kita, kasih dia. Kita siapa mudirnya? Kita, yang gaji itu kita. Biar apa? Karena dia madrasah pertama untuk anak-anak kita. Alladzi yadha'ul manhaj, yang menaruh manhaj kurikulum. Nah, kita yang ngurus itu kita.
Ingat, yang ngajar ustadz, tapi di sini kita ada kepalanya, kepala ini mudir itu yang ngurus, ini target kita, ini program kita sama. Kita sebagai orang tua, bapak itu ini target kita, ini program kita. Cuma yang terjun di lapangan adalah ustadz. Siapa ustadznya itu? Madrasahnya. Yang dalam proses itu. Makanya harus tahu kebutuhan madrasah ini apa. Kebutuhannya ada papan tulis, ada spidol, ada macam dan sebagainya. Sama. Besok ketika udah menjadi suami, kebutuhan istri itu apa? Make up. Kebutuhan istri apa? Shopping. Kebutuhan istri apa? Emas, perak, tembaga, nikel. Kasih. Itu kebutuhan istri biar tenang. Ini kok rumput orang, kok istri orang cantik, iya dikasih make up, harganya juta-jutaan. Antum cuma kasih 10.000 ya dapat tepung tok. Paham? Jangan lihat kok rumah orang besar, miliaran modalnya itu. Kok kebun mereka itu banyak buahnya, ditanam banyak, pupuknya harganya mahal. Nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah ladang. Kalau pengen ladang bagus ya kasih kualitas, kasih pupuknya kan bagus juga. Emas 2 gram, pulang-pulang assalamualaikum, emas 2,5 kilo. Kasih. Jangan, rumput mereka mewah, rumput mereka enak dipandang. Rumput kita kok kering kerontang. Waduh. Paham? Istri orang enak dipandang. Istri kita waduh, kayak belut, kayak lele, kayak betok. Kenapa? Itu pakai modal. Mudirnya suami dia ngasih uang banyak, makanya make up, ngasih uang banyak, makanya fokus didik anak. Enggak mikirin gas habis, enggak mikirin milih garam habis, enggak mikirin minyak habis. Terus malah dicariin pembantu rumah tangga, enggak masak, fokus ke anak aja. Ini udah nyuci pakai tangan, air ngambil di sumur, masak pakai tungku. Ya. Gimana jadinya? Yang kemarin mungkin baunya luar biasa, tapi sekarang luar biasa juga. Lihat punya orang kok bagus, lihat mereka kasih modal. Sama kita juga kalau pingin kayak gitu kasih modal juga sama istri kita. Kasih uang. Istri kita pusing, jangan beliin bodrek. Kasih uang 100.000. Wah, langsung. Apalagi segepok gini, langsung taruh di sini. Waduh. Paham? Jangan sabar dek. Ada inget itu, ada perempuan kalau dibilang sabar dek ketika nggak ada uang, tahu? Suaminya seganteng apapun dia lihat itu seperti monyet yang lagi ketawa. Itu perempuan ketika melihat suaminya paling ganteng padahal cuma nggak ada uang, kayak tahu monyet lagi ketawa. Coba bayangin. Nah itulah kita dilihat sama istri itu kalau nggak ada uang kayak gitu. Tapi kalau wanita soleha ya enggak kayak monyet, kayak kuda lah gitu kan. Artinya apa? Kita harus paham juga. Kita ini laki-laki mudir. Jangan sampai mudir ini istilahnya apa? Ini kenapa nggak berkualitas, santrinya nggak ada papannya? Kenapa hafalannya nggak ada ini? Makannya nggak ini, olahraganya nggak ini, semuanya fasilitasnya nggak ada, gimana mau kualitas? Tapi kalau udah semua dikasih fasilitas, nggak nyampe target, nah baru yang dirubah itu madrasahnya. Yang dievaluasi itu madrasahnya, bukan mudirnya. Kalau ini enggak. Karena mudir nggak pernah ngasih apa-apa, maupun kita. Siapa mudirnya? Kita ngasih make up berapa harganya, perawatan kasih, kebutuhan istri itu ajak ke mall, ajak ke pantai, ajak shopping, ajak nonton bioskop. Baru mendidik anak luar biasa. Baru tenang. Makanya oleh sebab itu laki-laki itu ingat, menjadi laki-laki itu keras dan sulit. Kenapa? Karena tanpa memberi kita nggak bisa dicintai. Paham? Kalau tabiat perempuan itu dimanapun dan kapanpun dicintai perempuan, walaupun nggak ngasih. Tapi kalau laki-laki harus ngasih. Kalau nggak ngasih nggak dicintai. Itu laki-laki keras, jadi laki-laki. Makanya mohon maaf kalau nggak punya uang, bye-bye. Terus alladzi yadha manhaj, yang membuat manhaj itu
laki-laki. Wa yarasum ar-ru'yah, dan menggambarkan visi. Yarasum itu menggambar, ru'yah itu visi. Wa yuhaddid al-ahdab, dan menentukan target, mau dibawa ke surga atau ke neraka. Katsirun minal aba, banyak dari aba, bapak-bapak, orang tua, yadhunnun, mereka mengira anna daurahum, bahwa para mereka yantahi, cukup selesai, inda taufi, ketika tawfirid ta'am, memberikan makanan, wal kisa, dan baju dan kebutuhan yang lain. Wa hadza daurun yusyarikuka fihi sairul makhluqat, dan ini daurun, peran, yusyarikuka, ikut juga, sairul makhluqat, semua orang sama. Kalau ngasih makan, jangankan manusia, hewan juga ngasih makan sama anaknya. Jadinya menikah itu bukan hanya itu, tapi lebih dari itu. Kenapa? Mengajak istri sama anak masuk surga. Amma dauruka kahafidhin lil Quran, adapun daurun itu peran antum, dauruka peran antum, kahafiz seperti penghafal Al-Quran. Apa perannya? Wa ka'abin muslim, bapak muslim, bapak yang muslim, fahuwa bina'ur ruh, yaitu membangun jiwa. Membangun jiwa. Niatin aja nih. Wasiyah ghatul aql, ghatul aqli, dan menjaga akal. Bangun jiwa anak kita biar senang sama Al-Quran. Antal mas'ul al-awwal, kamu penanggung jawab pertama. Al-mas'ul penanggung jawab atau yang ditanya pertama. An aqidati auladik, tentang akidah anak-anakmu. Wa an hubbihim lillah, dan tentang cinta mereka kepada Allah, kita yang pertama ditanya. Wa an ta'alluqihim bil Qur'an, dan tentang hubungan mereka dengan Al-Qur'an, kita ditanya. Kita tanggung jawab kita itu. Anak kita senang enggak sama Allah? Cinta enggak sama Allah? Ada enggak senangnya sama Al-Qur'an? Antal qudwah, kamu itu panutan. Allati satang tabi'u suratuha, yang akan tergambarkan gambarannya. Satang tabi itu tercetak gambarannya, suratuha, fi adhanihim, di dalam pikiran-pikiran anak-anak antum, tilata hayatihim, sepanjang hidup mereka. Hum, mereka, la yasma'una, tidak mendengar, ma taqulu, apa yang kamu dengar, biqadri, seperti atau sejauh, ma yuqalliduna ma taf'al, sebagaimana mereka meniru apa yang kita kerjakan. Artinya kadang yang mereka tiru itu lebih banyak daripada yang mereka dengar. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Waquduhan nas, dan bahan bakarnya adalah bahan bakar neraka apa? Annas, manusia, dan hijarah, dan batu. Al-wiqayah, menjaga, minanar, dari manusia, minanar, dari neraka. Tubda, dimulai, min gorsi, dari menanam, at-tauhid, tauhid, wal akhlaq, dan akhlaq, fis sigori, ketika waktu kecil. Wallahu alam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,